Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya sedang menganalisa struktur bangunan rumah tinggal salah satu proyek saya di Kota Sumedang. Nah, saya akan sedikit speak up kenapa dalam proses SLF ataupun PBG harus menganalisa struktur. Yang pertama ya jelas kita untuk menganalisa kekuatan dari struktur yang sedang kita rencanakan. Yang kedua, dalam proses PPG atau SLF banyak banyak bukan banyak ada studi kasus ya, yang kita contoh contoh studi kasusnya seperti ini. Kita udah melakukan perizinan bahwa yang kita buat itu rumah tinggal dan udah dikasih izin untuk melakukan pembangunannya. Lalu proses yang kedua, kenapa kita harus juga melakukan proses SLF? Jadi secara gambarannya supaya tidak terjadi seperti ini. Kita udah melakukan perizinan rumah tinggal, tapi fungsi bangunannya dijadikan sarana publik ataupun dijadikan gudang. Yang pertama itu udah menyalahi aturan secara teknis ya, karena perencanaan bangunan gedung ataupun bangunan rumah tinggal itu jelas-jelas beda dalam perencanaan menurut aturan dalam melakukan desain standar di Indonesia gitu. Ataupun dampak lainnya, misalkan dampak lainnya seperti ini, kita udah membuat rumah lalu dijadikan gudang, kalau misalkan atau dijadikan ruko lah, dijadikan market ataupun dijadikan apa. Yang pertama secara tata letak dan fungsi pun bisa benar bisa enggak, karena kawasan di kota-kota besar itu udah terjadi zonasi, misalkan kita mana kawasan perumahan, mana kawasan hutan, mana kawasan industri. Jangan sampai kita membangun industri tapi di kawasan perumahan, karena itu akan berdampak kepada lingkungan, dampak transportasi dan dampak-dampak yang lainnya. Makanya dalam kali ini setiap bangunan publik ataupun rumah tinggal perlu dikaji, perlu melakukan proses izin SLF dan PBG-nya, dan salah satunya melakukan analisa struktur. Itu aja paling sedikit komentar dari saya. Makanya buat teman-teman yang memerlukan izin kajian analisa struktur untuk proses IMB dan SLF bisa kabari saya. Terima kasih.